sahabat-sahabat RDAY. Di RDAY ini nggak cuman hanya saya terus, tapi luar biasa banyak sekali testimoni yang sudah didapatkan asal kita yakin. Nah, Pak Dedi di sini adalah tambatan hati jodoh terbaiknya dari Mbak Vita. Mbak Vita juga adalah jodoh terbaiknya dari Pak Dedi. Dan teman-teman di sini, Bapak Ibu semua, yuk di sini saya mau Pak Dedi bisa cerita. Monggo duduk dulu aja di sebelah situ. Situ Pak Dedi di tengah-tengah sini. Sini. Biar enak itu videonya. Monggo Pak Dedi, situ Pak Dedi. Serak. Iya. Ya, Mbak Vita, Pak Dedi, di sini aja Mbak Vita. Mbak Vita, Pak Dedi, di sini teman-teman kepingin tahu juga menumbuhkan keyakinan itu yang Pak Dedi jalankan sampai Pak Dedi itu tembus. Kan berarti kalau 12 juz tembus itu yakinnya luar biasa ya. Nih Pak Dedi adalah yang satu-satunya, nggak satu-satunya juga, mungkin ada lagi yang lainnya ya Pak Dedi ya, tapi dapat keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala itu nggak terkira. Jadi mohon Pak Dedi, gimana caranya Pak Dedi itu menumbuhkan yang namanya keyakinan? Assalamualaikum. Oh, Pak Dedi suaranya bener-bener nggak ada ya. Oke, mungkin bisa diwakilkan sama istrinya. Gimana Mbak? Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Saya di sini mungkin sudah ada yang tahu saya pada minggu yang lalu. Perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Vita. Saya berasal dari Tangerang. Nah, saya dengan suami saya ini mempunyai keyakinan itu dengan menjalankan ilmu cinta kasih, menjalankannya dengan menjaga yang sifat 18 itu dengan ilmu cinta kasih, kasih sayang dan terima kasih. Nah, alhamdulillah dengan saya jalankan itu semua, alhamdulillah suami saya sekarang sembuhnya, alhamdulillah sembuh. Banyak hal yang sudah kami jalankan itu banyak banget Bapak Ibu. Untuk menumbuhkan keyakinan itu adalah bagi saya ini ya, jadi ibu gini Bu, kalau saya nih pribadi yakin itu benar-benar harus yakin. Jadi ibu gimana caranya supaya yakinnya itu diasah terus, supaya misalkan oh ya saya yakin. Nah itu dilatih dengan misalkan pembiasaan ibu, misalkan hari-hari ya kan, misalkan ibu keluar rumah ya kan, dengan keluar rumah misalkan ibu keluar rumah itu akan menemui siapa, itu yakininnya itu dengan yakin pasti ketemu gitu kan. Nah sama hal saya sekarang dengan suami saya ini, saya jalankannya dengan cinta kasih itu. Jadi saling kata Pak Haji harus berkasih sayang, terus semua harus dijalankan dengan bareng-bareng. Nah itu yang saya jalankan itu dengan melaksanakan yang bangun jam 00, pokoknya apa-apa yang sudah Pak Haji jalankan, dan ditambah dengan cinta kasihnya itu ibu, mohon maaf ya mungkin agak ini ya vulgar nggak apa-apa, udah pada nikah semua ya Bu, Bapak. Nah itu yang kita harus melayani suami dengan baik. Yang tadinya juga saya juga ya maaf ya tadinya awam ya kan, dulu nggak melakukan, sekarang bener-bener karena pengennya kan hajat kita besar ya ibu ya, bener kan? Nah kenapa enggak sih, ini kan suami sendiri, ya udah saya jalanin itu semuanya gitu. Dengan yang harus melayani dengan nenen, dengan melayani suami dengan melakukan hal-hal yang Pak Haji lakukan gitu Kak, yang diarahkan ya. Tunggu Mbak Vita, Pak Dedi ini sebenarnya sakit apa memangnya? Nah suami saya ini sakitnya banyak banget ya ibu-ibu. Suami saya ini ada diabetes, terus ada epilepsi, terus ada kolesterol, terus ada kiretin. Apa sih kalau udah diabetes itu kan berarti ke ginjalnya itu ya ada terganggu. Nah alhamdulillah dengan saya yakinnya saya gitu, ya pasti ayah sembuh, pasti ayah sembuh. Ya udah. Karena gini Bu, menurut pemikiran saya Bu, kalau kita yakin kan ibaratnya gini, kita kan yakinnya ke Allah ya kan, kita mandi jam 00, terus kita sholat, minta ampunan segala macam, itu pokoknya rangkaian yang di Pak Haji berikan itu kita lakukan bersama-sama. Nah jadi aku berpikir kayak ini, masa iya sih Allah tidak akan mengabulkan doa kita, benar nggak Bu? Nah itu yang saya tumbuhkan rasa yakin saya. Misalkan saya ada dikit ini takut gimana, enggak, saya enggak.
enggak. Jadi menolak apa kata Mbak Nadia tadi ya. Saya jadi langsung gini, enggak, pasti. Jadi diri kita tuh ngomong gitu, enggak, pasti ini, pasti sehat. Nah, yang saya jalankan itu yang Mbak Nadia untuk suami saya itu yaitu rutin mandi paginya enggak putus-putus, ngajinya enggak putus-putus. Walaupun menstruasi. Ya, Nah, tadi ada yang nanya ada yang nanya nih. Yang menstruasi gimana tuh Mbak? Karena aku udah nggak mens nih. Nah, ini waktu saya mens itu kata Pak Haji bilang tetap dilakukan, tetapi kita tidak sholat kan, tetap kita di atas sejadah, bacanya zikirnya alhamdulillah, itu yang dilakukan sama saya. Yang penting kita bisa menjaga kesucian kita di atas sejadah tersebut gitu. Sholat tetap, mandi bangun jam 00 tetap dilakukan, serangkaian itu semua dilakukan Ibu. Yang penting sugesti kita itu ngebukanya gini, pasti kan kita kan mintanya sama Allah ya kan, ya udah tetap lakukan, berbuat. Pasti Bu, kata Pak Haji itu kita akan mendapatkan 10 miliar itu pasti. Ya kan, benar, saya yakinin pasti. Tapi ya itu prosesnya itu yang harus kita jalankan. Gak langsung, gak membalikkan. Ibaratnya gini, tidak akan mungkin semua tuh membalikkan telapak tangan, benar nggak? Artinya Ibu pengen sukses, artinya sukses itu apa Bu? Suka proses. Jadi artinya Ibu harus suka dong prosesnya itu. Gitu. Oh, ada artinya tuh sukses. Aku tuh baru tahu. Oh, sukses, suka proses. Oh, Jadi proses di sini tuh benar-benar gitu. Kenapa saya yakin di Pak Haji itu ya Mbak Nania. Jadi selama ini saya udah dijalankan, terus saya berpikir, oh ternyata ini ya kata Pak Haji, oh ya benar ya gitu. Saya punya pemikirannya seperti itu, dan saya jalankan benar-benar dijalankan dengan bersama suami saya ini, alhamdulillah. Pas saya periksa ya kan, yang tadinya Ibu obat suami saya itu ketergantungan obat, itu harus minum epilepsi itu seumur hidup. Ibu tahu nggak epilepsi? Iya. Bapak ini udah jejak begini luar biasa loh. Padahal sebelumnya harus minum obat epilepsi seumur hidup. Nah, terus saya bilang gini, ya pokoknya pasti sembuh. Karena apa? Kalau kita membaca Al-Quran berarti kan tubuh kita ini asma Allah ya sudah ini, mana mungkin sih kita kalau misalkan kita udah benar-benar yakin, kalau pasti yakin. Yang penting yakin itu saya bangkitkan keyakinan itu, kita saling mengingatkan. Misalkan saya lagi marah atau gitu, ingat gede hajat gede ambek. Nah, itu Ibu. Jadi Ibu harus saling menguatkan gitu. Jadi kalau misalkan mau marah, oh ya apa hajat Ibu? Gitu lagi terus. Pokoknya di sini Ibu yakin dulu. Maaf ya, ini menurut saya percuma Ibu, ya bukan percuma, maaf, ini kita harus jalan ngaji 12 juz, tapi kok yakin kita masih aduh gimana ya, apa ya, itu batal tuh ya. Batal. Jadi memang harus sejalan. Jadi kalau misal ketika Ibu sudah turun kondisi maksudnya aduh gimana, itu pokoknya tolak terus enggak, pasti gitu. Itu yang saya jalankan Ibu. Keyakinan saya semakin yakinnya itu keyakinan itu yang saya jalankan tuh yaitu dengan kita mengingat apa kata Pak Haji, dengan sifat-sifat yang ada di 18 itu ya kita pegang terus gitu. Jadi itu kalau dilakukan sama Mbak Vita harus cinta kasih sayang, terima kasih. Gimana kalau nggak klop? Dari tadi udah gini ya jadi ibu-ibu ya nih. Laki gue aja begini. Iya. Terus bapak-bapak juga sama nih. Ya, istriku juga sama. Nggak ngerti juga. Gimana sih Bapak Ibu? Pak Haji pernah bicara bahwa kita itu kalau memang mempelajari ilmu RDAY itu nggak semua sependapat. Betul. Ya, Mbak Vita ya? Betul. Nggak semua sependapat. Ketika kita dihadapkan sama urusan yang suamiku gini, lah terus piye? Nah itu nggak usah kecil hati. Bapak Ibu masuk kuburan, tunggu tambah ya? Nggak. Tunggu tangan dulu dong. Nggak usah kecil hati. Bapak Ibu kira-kira kalau kita di kuburan ada referensi nggak suami kita nolongin? Nggak ada. Begitu juga sebaliknya. Ada nggak tuh Pak? Nggak ada ya referensi ya. Kita ditolongin sama suami, ya udah apa yang kita kerjain ya itu yang kita perbuat, itu yang kita dinilai sama Allah. Betul. Ya, sehingga ketika Mbak Vita ngomong gitu jangan kecil hati karena nggak klop nih. Kita kerjain aja dulu berbuat ya. Itu aja Bu. Bapak. Kerjain sendiri aja dulu. Betul. Sesuai keyakinan kita ya Mbak ya. Betul. Mbak Vita sama Pak Dedi juga nggak ujuk-ujuk. Kan ketemunya di sini ya. Nggak ujuk-ujuk, ketemunya jodohnya di sini. Jadi
mereka akhirnya satu frekuensi. Gimana ketika nggak satu frekuensi? Nah, saya ngerjain suami saya, kalau dia nggak gue di luar aja. Ya udah. Jadi saya juga nggak maksa. Begitu juga sama Pak Haji Marco. Bagaimana Pak Haji Marco?